Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wesi Alboroni dari Prodi Teknik Kimia semester 6 dari Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan. Jadi tujuan saya membuat video ini itu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Nini Sunardi MPD. Kalau menurut saya itu karena memiliki cakupan pengetahuan, metodologi, dan pendekatan yang unik dalam memahami serta mengembangkan dan juga mengolah bisnis yang dinamis. Nah, kewirausahaan itu juga melibatkan pengetahuan lintas disiplin ilmu seperti ekonomi, manajemen, terus psikologi, dan juga teknologi yang membuatnya berdiri sebagai bidang studi yang independen dan multidimensial. Menurut saya yang pertama itu ada ide kreatif, di mana proses menghasilkan ide baru sehingga menciptakan nilai tambah dalam pasar. Yang kedua yaitu identifikasi peluang, di mana mengenali peluang bisnis yang potensial di pasar untuk dimanfaatkan. Terus yang ketiga yaitu rencana bisnis, di mana rencana bisnis itu yaitu menyusun visi misi, terus strategi dan juga taktik dalam berbisnis. Dan yang keempat itu ada pengembangan produk dan juga pelayanan dalam pelayanan baru ke pasar. Terus yang terakhir yaitu mengevaluasi dan mengelola resiko dalam operasi bisnis. Kalau menurut saya, kewirausahaan itu dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup karena berbagai alasan. Jadi yang pertama itu seperti inovasi, terus penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, lalu pengentasan kemiskinan, dan juga yang terakhir itu seperti peningkatan akses. Jadi yang pertama menurut saya itu karakter atau watak itu mengacu pada sifat-sifat fundamental seperti kejujuran, terus ketekunan, etika kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap itu bagaimana seorang merespon atau bertindak terhadap situasi tertentu, misal seperti kemandirian, terus kreativitas, dan optimisme. Terus yang ketiga yaitu kepribadian, di mana kepribadian ini merupakan kombinasi dan karakteristik sikap dan perilaku seperti kepemimpinan, lalu pengalaman baru, motivasi, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu perilaku itu merupakan tindakan konkret dalam berbagai situasi seperti kemampuan berpikir kreatif, terus ketahanan terhadap tekanan, dan juga inisiatif serta problem solving. Jadi kalau menurut saya kita bahas secara makro dulu ya. Jadi kalau secara makro itu yaitu merujuk pada jumlah atau ukuran yang besar. Contohnya itu kalau di bidang ekonomi itu mendorong pertumbuhan ekonomi, terus meningkatkan produktivitas, lalu penyebaran teknologi, dan juga disertifikasi ekonomi. Terus kalau secara mikro itu kan artinya kecil ya, atau tidak terlihat secara langsung. Nah itu contohnya itu seperti peningkatan kesejahteraan, terus menciptakan lapangan kerja, ada inovasi bisnis, dan juga mendorong persaingan bisnis. Jadi ada beberapa tahap ya untuk mencapai keberhasilan. Yang pertama itu seperti identifikasi peluang terlebih dahulu, terus pengembangan ide-idenya, terus ada pendanaan juga, lalu pembuatan produk, terus bagaimana pemasaran dan penjualan, lalu validasi konsepnya, terus pembuatan rencana bisnis, lalu operasional, dan juga evaluasi serta penyesuaian. Dan yang terakhir itu stabilitas dan juga pertumbuhan dari bisnisnya nanti. Kalau menurut saya itu pasti ya ada beberapa alasannya. Yang pertama itu kita bisa mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, terus kita bisa mendiferensial dari kompetitor, lalu kita bisa membuka pintu untuk penciptaan baru, terus kita bisa mengantisipasi terkait perubahan yang ada di pasar nantinya. Terus yang terakhir itu kita bisa mendorong pertumbuhan dari bisnis. Jadi modal pasar itu sebagai sumber daya awal yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau kegiatan. Terus modal insani itu sumber daya manusianya yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan. Lalu modal pengetahuan itu berupa pengetahuan tentang industri, pasar, teknologi, proses bisnis, dan topik yang lain. Terus modal keterampilan ini itu termasuk kemampuan dalam berkomunikasi, lalu seperti kepemimpinan, terus problem solving, manajemen waktu, dan juga keterampilan teknis. Dan model kompetensi ini mencakup mampu mengelola sumber daya nanti,
terus berinovasi dan juga beradaptasi dengan perubahan yang nanti akan terjadi. Jadi untuk mencapai menjadi wirausahawan yang berhasil itu kita harus mempunyai yang pertama itu visi misi, terus kreativitas dan inovasi, lalu keterampilan manajemen, kemampuan dalam berkomunikasi, terus keberanian dalam mengambil resiko, dan komitmen terhadap kualitas, lalu keterampilan dalam beradaptasi, dan juga jaringan serta hubungan, dan yang terakhir itu etika dalam bekerja. Nah, ini pertanyaan yang sedikit menjebak ya, karena saya belum menjadi wirausahawan yang sukses maupun yang berhasil. Tapi setahu saya wirausahawan itu harus memiliki keyakinan pada visi dan misinya, terus memiliki keyakinan pada diri sendiri tentunya, terus memiliki keyakinan pada produk maupun layanannya, terus memiliki keyakinan terhadap tim rekan kerjanya, terus memiliki keyakinan juga pada pelanggan dan pasar yang akan ditarget, lalu memiliki keyakinan pada kemampuan untuk mengatasi segala rintangan yang nantinya akan menghampiri. Terus yang terakhir itu memiliki keyakinan pada proses pembelajaran, seperti itu. Ya, jadi itu tadi teman-teman sedikit jawaban dari saya ya. Mungkin kalau dari teman-teman punya jawaban yang lain yang berbeda, tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita sharing-sharing untuk menjadi wirausahawan. Oke, thank you, bye-bye.